Romo, ngapain saya peduli sama orang-orang begitu? Kayak hidup saya kurang masalah aja, kayak hidup saya kurang menderita aja. Itu jebakan dari dunia modern ini, saudara-saudara. Kekurangan kita bukan menjadi alasan kita untuk tidak berbagi sebetulnya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-103 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, saya sangat berharap Anda jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan-bosan menyimak channel YouTube Bible Learning ini. Jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Jangan pernah ragu bahwa firman Tuhan yang kita baca adalah asupan bagi rohani kita, supaya kita memiliki sebuah bekal buat perjalanan hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang bertanya kepada saya, Romo itu mau jadi imam kenapa sih? Apa alasannya? Apa latar belakangnya? Dulu putus cinta ya Romo ya? Dulu tuh nggak laku ya Romo ya? Dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya menjadi imam nggak ada hubungannya sama percintaan saya di masa remaja. Tetapi sejak masa remaja, karena saya aktif di gereja sejak kecil sebagai misdinar, saya sering kali melihat para pastor di paroki saya di Matraman, kemudian juga kegiatan-kegiatan umat ya di gereja waktu itu. Saya sering kali melihat begini, beberapa pastor dan juga kegiatan umat sering kali berbagi. Mereka itu dengan mudah berbagi, entah materi, entah waktu, tenaga. Ternyata saya dipupuk oleh hal-hal seperti ini sejak saya masih kecil. Bahwa hidup itu harus berbagi. Apapun itu, nggak peduli kecil maupun besar, tapi berbagi dengan ketulusan. Lalu saya lihat, saya selidik-selidik waktu saya masih remaja. Pastor ini kaya apa enggak sih, kok suka bagi-bagi misalnya. Tapi saya lihat ternyata para imam ini bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang punya duit gitu ya. Tapi kok bisa berbagi hidupnya. Itu kan aneh bin ajaib. Sebuah fenomena yang sangat berbanding terbalik dengan dunia yang saya alami waktu itu. Ketika orang-orang dunia ini seringkali memiliki, mengambil, merebut, merampas. Kalau memang perlu, mengumpulkan segala hal untuk dirinya. Tetapi kenapa kok figur imam yang saya kenal itu malah membagi, berbagi, memberi dengan mudahnya. Itulah yang membuat saya langsung, kayaknya saya mau jadi imam seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang saya alami itu ternyata mendidik saya, membekali masa kecil saya, masa remaja saya. Jadi pribadi itu jangan egois, jadi orang itu jangan melulu apa yang aku inginkan, apa yang aku rencanakan, apa yang harus aku miliki, apa yang harus aku bisa beli. Tetapi lihatlah, dalam hidup orang-orang lain juga masing-masing punya kebutuhan. Tidak sedikit orang-orang di sekitar kita yang sangat amat berkekurangan. Disitulah cocok sekali ketika saya memutuskan jadi imam. Meskipun saya bukan konglomerat, saya bukan miliuner, saya bukan orang yang punya harta banyak. Tetapi ternyata cara hidup seperti ini cocok. Kalau punya rezeki, kasih orang. Kalau punya sesuatu yang lebih, kasih orang. Prinsip saya berbeda antara berbagi dengan membuang, saudara-saudara. Contoh paling sederhana itu soal makanan. Seringkali saya di seminari, itulah yang saya didik kepada para calon imam ini. Hati-hati berbagi berbeda dengan membuang. Bedanya di mana, Romo? Misalnya, saya punya makanan banyak gitu ya. Saya makan dulu, nanti sisanya baru saya bagi ke tetangga-tetangga saya. Itu namanya membuang. Kalau berbagi adalah kita punya banyak, coba ambil yang mana yang bisa kita makan, berilah bukan yang sisa-sisa dari makanan kita. Kasih orang makanan yang masih baru, kalau boleh kasih yang paling baik. Itulah prinsip hidup Kristiani, saudara-saudaraku yang terkasih. Itu saya bisa lihat dalam
diinspirasikan dari bacaan Injil hari ini, hari Jumat tanggal 12 April, itu dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15, yaitu tentang mukjizat penggandaan roti dalam Injil Yohanes. Kisahnya kita semua sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus baik, kita semua percaya. Tuhan Yesus itu suka berbagi, kita yakin. Tuhan Yesus itu penuh kasih, hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan, hatinya itu nggak tegaan sama orang-orang yang menderita di sekitarnya. Kita semua sudah tahu, ya memang karena Tuhan Yesus punya kualitas memang seperti itu. Tapi luar biasanya saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus sendiri cari anak yang bawa roti, bawa ikan, sebetulnya bisa, gampang. Atau nggak usah ada apa-apa, Yesus juga bisa menggandakan roti kok. Tapi di sini Tuhan Yesus melibatkan para muridnya. Kali ini Filipus yang diajaknya untuk ikut berpartisipasi. Dikatakan dalam Yohanes, Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sebetulnya, tindakan penggandaan roti nggak usah ngelibatin Filipus juga. Tuhan Yesus bisa, tapi disinilah didikannya. Disinilah formasi para murid terjadi. Para murid diikut sertakan, dilibatkan. Jangan cuma menjadi pribadi yang cuma terima. Ayo, para murid juga harus ikut berbagi bersama Tuhan Yesus. Ikut mikirin bersama-sama, ikut peduli bersama-sama, ikut berbagi bersama-sama Tuhan Yesus ini. Nah, formasinya terletak di sini. Ketika Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Kelemahan para murid ini sudah ketebak saudara-saudara, karena bisa juga menjadi cermin bagi kelemahan kita sendiri, diri kita sendiri, yang seringkali hitung-hitungan, yang seringkali lihat untung ruginya, seringkali hanya berkutat dengan pikiran kita saja. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita seringkali, waduh Romo, nanti kalau saya berbagi, saya aja kekurangan kok Romo. Kalau saya berbagi, saya kurang Romo. Kalau saya berbagi, saya rugi Romo. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Maka para murid di sini, saudara-saudara, diajak oleh Tuhan Yesus, berpartisipasilah bersama karyaku. Tuhan Yesus seolah-olah bilang begitu. Ayo terlibat bersamaku. Gak penting uang, gak penting jumlahnya, gak penting banyaknya berapa. Yang penting ikut serta dalam karyanya. Karena kalau kita sudah ikut karyanya Tuhan, semuanya akan menjadi luar biasa. Nah, yang menariknya saudara-saudara, waktu itu Tuhan Yesus memilih Filipus untuk ikut memikirkan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Filipus, kekurangan Filipus ini langsung menular kepada murid yang lain, yaitu Andreas. Saudara-saudara, inilah gerakan berbagi itu. Yesus melibatkan Filipus, Filipus juga ternyata menarik perhatian dari Andreas temannya ini. Dan demikian terus yang dialami oleh gereja sampai hari ini. Kenapa gereja selalu berbagi? Meskipun ditimpukin batu, selalu berbagi. Meskipun dibenci, tetap berbagi. Meskipun dianggap, dipikirin macam-macam, tetap berbagi. Pribadi, orang-orang Kristiani, gereja yang berhenti berbagi, hanyalah gereja yang sedang menumpuk-numpuk kesalahannya sendiri, kelemahannya sendiri. Karena tidak demikian gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus ini. Nah, kemudian Andreas dikatakan saudara Simon Petrus berkata, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai, mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Saudara-saudara terkasih, itulah jaringan, itulah kerjasama. Kalau kita cuma seorang diri, ya nggak mungkin lah Romo. Apalah yang bisa saya berikan buat dunia yang mungkin di sebagian tempat itu ada yang kelaparan luar biasa.
Di sekeliling rumah kita ada begitu banyak gelandangan yang harus diberi makan. Apalah artinya Romo kalau cuman yang segini yang saya bisa kasih? Karena kelamaan mikir, ya udah mendingan nggak usah aja deh Romo. Lama-lama kita nggak berbuat apa-apa. Nah, di sini saudara-saudara, gerakan kita, tindakan kita dalam berbagi ternyata menular, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan buat orang-orang lain yang juga masih punya kesulitan untuk berbagi. Seringkali memang dibutuhkan sebuah ketulusan. Kita ceritain, kita berbagi, dibilang pamer. Kita sharing bahwa ini loh aku melakukan ini, dibilang ya sok kaya. Dibutuhkan ketulusan. Tuhan yang tahu apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang aku perjuangkan sesungguhnya ketika aku berbagi ini. Yang namanya mulut orang seringkali ya suka-suka mereka lah. Mereka mungkin ya udah levelnya udah tinggi banget, terserah. Ya, tapi jangan pernah berhenti. Hidup itu harus dibagi. Demikian juga dengan rezeki. Saudara-saudara, semakin pelit kita terhadap rezeki-rezeki kita, semakin kuranglah rezeki itu. Itu prinsipnya ternyata. Tapi kalau kita bisa berbagi rezeki kita kepada mereka yang membutuhkan, disitulah Tuhan akan betul-betul melipat gandakannya pada hidup kita. Hal itu terlihat sekali dalam mukjizat penggandaan roti. 5 roti 2 ikan. Buat Andreas itu nggak akan cukup untuk orang sebanyak itu. Buat Andreas iya nggak cukup. Buat pikiran kita manusia iya nggak cukup. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terpenting adalah kasih. 5 roti 2 ikanmu kasih sini. Bawa ke sini. Biar Tuhan yang melipat gandakan. Itulah cara kerja rahmat. Itulah cara kerja rezeki. Itulah cara kerja mukjizat. Ketika ada hati yang tersentuh. Ketika ada hati yang peduli. Ketika ada hati yang mau berbagi. Apapun yang dia miliki ya. Saya tidak sedang berbicara soal uang saja. Tetapi juga waktu, tenaga, perhatian, sapaan. Apapun bisa kita lakukan sebetulnya dengan berbagi. Kemarin misalnya ketika saya ke mall, ada petugas parkir, ada tukang bersih-bersih WC. Itu masih bekerja loh di hari Lebaran. Mungkin shift-shiftan saya nggak tahu. Tapi mungkin dia sedih. Nggak bisa pulang kampung karena harus kerja kan. Ketika saya tanya, Mas, selamat Lebaran ya. Lalu ada makanan yang bisa saya bagikan. Itu senyumnya luar biasa. Mbak tukang parkir, Mbak selamat Lebaran ya. Ini buat Lebaran Mbak. Itu senengnya minta ampun saudara-saudara. Meskipun saya juga nggak ngasih banyak-banyak banget. Cuma saya 1 bungkus roti. Tapi itu orang merasa diperhatikan. Orang merasa nggak sendirian. Saudara-saudara yang terkasih, problem manusia zaman sekarang, orang modern ini adalah bukan karena dia nggak punya duit saja. Tapi dia kesepian. Mungkin dia bersama-sama orang lain, teman-teman sekosannya, ada banyak orang lain bersama-sama dia. Tapi dia merasa lonely, kesepian. Karena apa? Nggak ada yang peduli sama hidupnya. Nggak ada yang mau mengerti apa yang dia rasakan. Capeknya dia, jengkelnya dia, nggak ada yang mau peduli. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan problemnya masing-masing juga. Romo, ngapain saya peduli sama orang-orang begitu? Kayak hidup saya kurang masalah aja, kayak hidup saya kurang menderita aja. Itu jebakan dari dunia modern ini, saudara-saudara. Kekurangan kita bukan menjadi alasan kita untuk tidak berbagi sebetulnya. Masalah yang kita miliki saat ini, meskipun segede gunung, bukan artinya tertutup kesempatan buat kita untuk bisa berbela rasa dengan orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita nggak punya duit, tapi kita masih punya tangan dan kaki. Kita masih punya bisa berkata-kata yang halus dengan memberi sapaan. Selamat pagi, selamat malam, terima kasih. Itu pun sebuah hiburan buat mereka. Kemarin saya jalan-jalan di mall Living World. Itu ada emas-emas lagi mengutin, emas-emas karyawan mall lagi mengutin makanan yang tercecer di lantai. Kebetulan saya lewat. Lalu saya bilang gini, maaf ya, maaf permisi,
Dia mukanya merasa seperti dimanusiakan, diorangkan, dihargai keberadaannya. Itu saya nggak ngasih macam-macam, cuman maaf, tapi dia merasa, iya ya silakan mas gitu. Nah, saudara-saudara, tidak heran 5 roti 2 ikan diberi kepada 5.000 orang. Bukannya berkurang, malahan berlebih sampai 12 bakul penuh. Saudara-saudara, siapa yang nggak mau seperti ini? Tapi kuncinya adalah tulus ya. Tulus, ini penting banget. Jangan kita punya uang 500.000. Saya kasih nih ke pengemis nih 400.000. Nanti malam kalau nggak balik jadi 800.000, berarti Tuhan jahat. Ya itu kan kagak tulus berarti. Sekecil apapun, ketulusan sangat diperlukan. Waktu, tenaga, pikiran, semua dibutuhkan ketulusan. Saya jadi ingat begini. Kemarin kan saya ke Mall Living World di Alam Sutra. Saya diajak makan. Lalu karena saya kepagian, biasa saya jalan-jalan. Di Living World itu ada toko jam tangan. Saya tuh demen beli jam tangan. Bukan untuk pakai sendiri. Saya demen aja. Toko jam tangan itu di sebelah bioskop. Kalau Anda umat di Alam Sutra BSD pasti tahu ya. Itu toko jam tangannya kan bagus ya. Itu mereknya macam-macam, dideretin itu dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Lalu ada satu merek jam tangan yang biasa saya suka beli. Itu saya lihat ya, saya suka karena bentuknya. Saya lihat dari yang paling murah sampai paling mahal, di bagian paling bawah, saya merasa gini, kayaknya saya kenal sama jam tangan itu. Waduh, harganya 3.400.000. Mahal kan? Saya lihat, waduh, tapi kok saya familiar ya dengan jam tangan itu? Saya jadi langsung teringat. Dulu waktu saya kuliah di Roma, di Italia, ada seorang bapak suka ya bolak-balik dari Indonesia ke Italia karena pekerjaan. Lalu waktu itu saya dikasih uang saku sama beliau ini. Banyak. Waduh, rezeki nih, saya bilang gitu. Lalu waktu itu jam tangan saya rusak memang. Saya dari asrama saya tinggal sampai ke kampus itu ada toko jam tangan di pinggir jalan. Saya bolak-balik lihat jam tangan yang saya suka ya, saya demen aja. Tapi harganya mahal waktu itu. Saya bolak-balik, beli kagak. Tiap hari lewatin aja itu sambil lihat, sambil lirik-lirik. Kok bagus, makin dilihat makin bagus. Akhirnya saking capeknya udah saya beli aja, sudah sekian minggu itu saya beli, saya pakai, memang bagus sih waktu itu. Nah, ketika saya pakai baru beberapa hari, lagi bangga-bangganya sama jam tangan itu, tiba-tiba teman saya dari Myanmar, kakak kelas saya, juga belajar kitab suci, orangnya sangat sederhana, banyak membantu saya waktu itu dalam hal studi. Yosep, saya izin pulang ke negara saya ya, nanti malam saya pergi. Waduh, saya langsung terpukul. Waduh, teman baik saya pulang udah selesai studinya gitu. Pasti nggak bakal ketemu lagi soalnya. Saya cari barang-barang di kamar saya, apa yang bisa saya kasih? Nggak ada, saudara-saudara. Waduh, saya mikir, saya lirik, di tangan saya ada jam tangan baru kan. Ya udah, tanpa bak bibu lagi, saya ambil, saya copot. Saya lihat dia pakai jam tangan sih, mereknya Seiko, tapi kacanya udah pecah. Lalu saya pakein jam tangan saya ke tangannya dia. Terus dia nangis, dia bilang, Giuseppe, saya nggak bisa balas kamu. Saya nggak bisa kasih jam tangan saya, ini rusak dari uskup saya katanya. Saya bilang, enggak. Saya memang nggak bermaksud buat tukeran kok. Ini buat kamu. Nanti di Myanmar, kamu pulang, kamu ingat saya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Setiap saya ulang tahun, setiap Paskah, setiap Natal, teman saya ini selalu kontak saya, selalu cerita tentang jam tangan yang saya kasih ke dia. Itulah hidup saudara-saudara. Dengan berbagi, kita nggak akan pernah kekurangan. Dengan peduli, dengan keikhlasan, semua yang kita pernah beri, itu akan berbalik kepada kita. Contoh kemarin di mall juga ya, saya lagi antri makanan, tiba-tiba di depan saya ada seorang ibu, dia menoleh gitu, dia lagi bayar juga. Romojo? Dia bilang gitu. Waduh, siapa ini? Romo ingat saya nggak? Saya itu orang yang Romo doain di rumah sakit waktu itu. Waktu Romo ngunjungin temannya Romo, saya sebelahnya. Romo doain saya juga. Saya udah sembuh, Romo. Puji Tuhan. Semua
kebaikan, kepedulian kita akan berbalas kepada kita kok. Saudara-saudara, jangan ragu ketika hidup menantang kita untuk bisa peduli dan berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.